Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir dipicu hujan deras pada Minggu sore melanda Kabupaten Sleman. Nekat menerobos derasnya arus banjir, sejumlah pengendara nyaris hanyut bersama motornya. Jualannya berubah jadi kali. Banjir berarus deras ini melanda di sebagian wilayah Sleman, Yogyakarta Minggu siang hingga sore hari usai hujan lebat. Sejumlah pengendara nekat menerobos banjir sampai terjatuh, bahkan nyaris hanyut bersama motornya. Warga berupaya mengevakuasi pengendara yang terjatuh. Banjir berarus deras ini menerjang jalan di wilayah Candi Gebang Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Banjir juga menggenangi jalan Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta hingga setinggi 50 cm. Banjir terjadi akibat saluran drainase tersumbat hingga membuat air tumpah ke jalan. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, di Brebes, Jawa Tengah, ratusan rumah terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pemali Senin pagi. Banjir masuk ke rumah warga hingga ketinggian 50 cm melumpuhkan aktivitas warga. Ratusan rumah warga di 6 kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terendam banjir pada Senin pagi, yaitu di Kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Larangan, Bantar Kawung, dan juga Salem. Banjir di wilayah ini akibat jebolnya tanggul Sungai Pemali di Kecamatan Wanasari. Peristiwa ini merupakan kedua kalinya setelah 2018 lalu. Banjir setinggi 50 cm masuk ke rumah dan melumpuhkan aktivitas warga. Meski demikian, warga tidak mengungsi dan memilih menyelamatkan bawang merah hasil panen dari genangan banjir. Menjelang siang, banjir masih menggenangi sejumlah kecamatan meski berangsur surut. Pemirsa, 12 orang satu keluarga terjebak sungai yang tiba-tiba meluap saat hujan deras di Polowali, Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi terkendala derasnya arus sungai hingga petugas harus menarik perahu dengan tali dan mesin hidrolik. Dengan menggunakan perahu karet, petugas tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan belasan warga yang terjebak luapan sungai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk melawan arus deras, perahu karet harus diikat dengan tali yang disambungkan dengan mesin hidrolit. Lebih dari 30 orang terlibat dalam upaya evakuasi ini. Hingga akhirnya seluruh korban berhasil dievakuasi, 2 korban diantaranya anak-anak. Peristiwa berawal saat 12 korban yang merupakan satu keluarga hendak pulang dari memetik buah di seberang sungai. Tiba-tiba sungai meluap dan seluruh korban terjebak di seberang sungai selama 4 jam lebih dalam kondisi hujan deras. Beruntung warga sekitar mendengar teriakan korban yang meminta tolong dari seberang sungai. Untuk jumlah korban 2 anak, 4 ibu, dan 6 laki-laki dewasa. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, usai hujan lebat lebih dari 3 jam, banjir Minggu malam ini tiba-tiba mengepung ke pemukiman warga di Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga terjebak dalam rumah. Ini banjir juga kemudian menghanyutkan mobil warga yang terparkir. Banjir dengan ketinggian sekitar 3 meter melanda Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terjadi tiba-tiba pada Minggu malam. Derasnya arus banjir bahkan sampai menghanyutkan satu mobil warga yang terparkir. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makale sejak Minggu sore hingga malam hari. Sungai di beberapa titik di Kota Makale meluap hingga menimbulkan banjir dan mengepung pemukiman warga. Warga panik, banjir datang tiba-tiba menyebabkan puluhan warga terjebak hingga naik ke atap rumah menyelamatkan diri. Seorang warga ditemukan tak sadarkan diri akibat terkejut mendapati rumahnya diterjang banjir, dilarikan ke rumah sakit. Sekitar jam 8 itu masih sekitar 1 meter di bawah ini, lantai ini. Jadi tidak cukup mungkin setengah jam langsung besar seperti ini. Karena saya lihat sendiri
mobilnya lewat sini nyangkut di jembatan ini. Ya dia tabrak di jembatan, kemudian dia terangkat lagi terus ke sana. Petugas masih mendata warga terdampak banjir serta mengevakuasi warga yang terjebak dalam rumahnya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas mengevakuasi sejumlah warga terutama anak-anak, lansia dan ibu yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Hingga tengah malam petugas disiagakan untuk memastikan tak ada warga yang tertinggal. Dengan perahu karet, petugas mengevakuasi warga terjebak di dalam rumah akibat banjir di Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Minggu malam. Proses evakuasi dilakukan di sejumlah 2 titik, berlangsung dramatis di tengah derasnya luapan banjir dari sejumlah sungai. Beberapa orang warga dilarikan ke rumah sakit akibat syok dan juga lemas. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan proses evakuasi, karena diduga masih banyak warga terjebak di dalam rumah. Evakuasi 2 titik yang kami curigai terdampak banjir. Untuk korban yang kami temukan dalam keadaan pingsan, langsung kami arahkan ke ambulans dan akan dirawat ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang lebih selanjutnya. Pemirsa, sejumlah rumah di Cilacap, Jawa Tengah rusak tersambar petir. Kilatan petir juga merobohkan pohon hingga menimpa rumah, membuat warga panik. Sejumlah rumah warga desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rusak akibat tersambar petir. Petir menumbangkan pohon hingga roboh dan menimpa atap rumah. Sejumlah kaca rumah pecah dan tembok jebol. Saat kejadian tidak sedang turun hujan, namun petir tiba-tiba menyambar rumah dan pohon. Penghuni rumah panik, lari keluar rumah. Adalah rumah itu tertimpa atau kejatuhan puing-puing pohon yang terkena petir. Akibat kejadian ini, warga mengalami kerugian puluhan juta. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, harga beras dan bahan pokok lainnya terus melonjak dan mencekik ekonomi masyarakat. Sudah bergabung bersama kita Rian Rahman di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Rian. Silakan dengan laporan Anda bagaimana harga komoditas, kenaikan harga pangan khususnya beras, Rian. Silakan. Baik Ocha maupun pemirsa yang ada di rumah, sejumlah bahan pangan ataupun komoditas pangan di sejumlah pasar di masyarakat mengalami peningkatan. Di tempat saya berdiri pada saat sekarang ini di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, komoditas pangan yang mengalami peningkatan seperti beras, cabai, telur maupun tomat. Untuk beras sendiri mengalami peningkatan, yakni beras medium naik sekitar 15 hingga 30%, sedangkan beras premium meningkat sebesar 40%. Apabila dilihat dari komoditas lainnya seperti cabai rawit mengalami peningkatan sebesar Rp100.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting merah naik sebesar Rp120.000 per kilogram. Adapun telur ayam beras ataupun telur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yakni naik sebesar Rp31.000 per kilogramnya. Hal ini disebabkan lantaran minimnya pasokan dari distribusi pusat yang mengalir ke pasaran, sehingga tingginya minat ataupun pembeli di pasar sehingga menaiknya harga bahan pangan ataupun komoditas pangan di pasar. Para pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah dapat mengintervensi harga-harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan tersebut lantaran menyusahkan ataupun memberatkan para pedagang maupun pembeli yang mana dibutuhkan untuk bahan pangan sehari-hari. Sekian Ocha, kembali. Baik, terima kasih Rian Rahman sudah melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Rian.